Kalau kita ini nggak punya uang banyak, tapi kita pingin beli baju branding, ya kita thrifting aja gitu nggak sih Kak? betul. Tapi kalau kita punya duit banyak, terus kita punya duit banyak, terus kita mau baju branding, ya kita beli yang baru. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam podcast Tribun Lampung TV Bincang UMKM. Ya Tribuners, seperti biasa ya, kalau Bincang UMKM nih kita selalu kehadiran narasumber yang merupakan owner dari UMKM yang ada di Bandar Lampung. Dan kali ini kita akan mengangkat salah satu tema yang lagi viral banget karena pemerintah baru aja mengeluarkan suatu larangan yang ternyata ini larangan terhadap salah satu bisnis yang memang lagi viral banget di Bandar Lampung. Dan untuk menemani perbincangan Mutiara hari ini sudah datang narasumber hebat kita yaitu Mas Yosef selaku owner dari Zilux.id. Halo Mas Yosef. Hai, Oke, Mas Yosef ini kan selaku owner ya dari UMKM ataupun owner dari Zilux.id yang berkecimpung dalam dunia bisnis pakaian thrifting ya Mas ya. Betul. Nah, tema kali ini kan kita tentang thrifting dilarang, apa dampaknya? Nah, sebenarnya berkaitan dengan thrifting kita baru aja mendengar bahwasannya pemerintah ini udah mengeluarkan larangan. Tapi sebelum kita membahas tentang larangan thrifting nih Mas, mungkin terlebih dahulu Tribuners di rumah ini pengen tahu loh Mas Yosef ini sebenarnya berkecimpung di dunia thrifting itu dari kapan aja sih gitu. Terus apa saja yang udah dilakukan sampai saat ini? Oke. Mungkin aku jawab sedikit ya Kak. Jadi kalau aku tuh kebetulan kemarin mungkin waktu pandemi ya Kak. Itu kan kita susah banget ya untuk mencari namanya uang atau mencari pekerjaan itu susah banget ya Kak ya. Jadi dari situ Kak. Jadi bisnis itu mulai dari situ Kak. Mulai dari kita live mungkin dari IG atau dari TikTok. Kita sedikit demi sedikit terkumpul, sedikit demi sedikit terkumpul ya Kak ya. Jadi dan akhirnya tahun-tahun ini mungkin sekarang sudah booming banget ya Kak ya. Itu kita beranikan untuk membuka toko. Kebetulan kita juga buka toko adalah khusus untuk penjual baju thrifting khusus cewek ya Kak ya. Oke, jadi Gitu. baru tahun ini kalau untuk tokonya, cuma Betul. kalau untuk dagangan online-nya sendiri itu dari zaman pandemi ya Mas ya? Iya, dari zaman pandemi, mungkin sesudah pandemi itu ya, sesudah kita mungkin banyak banget yang diresignin dari kantornya atau kita susah nyari lapangan pekerjaan. Namun dari situ Kak, dari situ kita cari kayak mana sih untuk bertahan hidup ya Kak ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mas Yosef ini memilih untuk berkecimpung di dunia bisnis thrifting Mas? Ya, mungkin aku kan untuk faktor anak muda ya Kak, Oke, yang kekinian iya, ya. benar-benar. Nah, kita melihat untuk faktor anak muda zaman sekarang ini sukanya kayak style bajunya tuh yang murah, tapi tuh bagus gitu loh Kak. Ya? Iya betul. Karena kalau thrifting itu kan banyak banget ya brandingnya kayak kita produk-produk yang dari luar negeri itu banyak banget Kak. Terus kita jualnya tuh dengan harga yang tidak masuk akal gitu loh. Iya mungkin kan. Jadi harganya mungkin yang kayak cuman kita dapat 50.000 itu udah dapat bagus banget ya. seperti itu kan. Jadi kita dari situ kita membranding untuk produk ini nih bisa nggak sih kita jualan juga untuk yang kayak bersaing untuk toko-toko yang besar juga gitu loh. Jadi kita mengcover lagi produknya lagi yang mungkin dilihat orang kayak thrifting ini nih usaha yang udah bekas gitu loh, yang banyak kumannya gitu kan. Tapi kita nggak mengambil seperti itu, karena kita daur ulang lagi seperti kayak daur ulang lagi produknya, kita bagusin lagi, kita cuci lagi. Jadi yang semuanya yang kita jual itu produk yang memang sudah kita pilih, kita sortir, kita cuci dan layak pakai. Oke, jadi nggak asal-asalan ya, udah dipilih, disortir, terus juga udah dicuci atau di laundry lah ya, biar Iya, betul. Katanya yang kumannya kalau baju bekas sebagai macam itu nggak ngefek gitu Nggak kan. ngefek. Tapi sejauh ini gimana itu Kak, Mas, perkembangan usahanya lancar? Sejauh ini kita kan mengikuti perkembangan dengan adanya online di TikTok, banyak banget ya live ya di TikTok. Terus habis itu banyak banget yang kita nggak mau kalah dengan promo-promonya juga. Jadi sekarang ini
saya belum terdampak sih dengan adanya larangan seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah usahanya masih terus berjalan sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali. Nah, balik lagi nih, tadi kan di awal-awal udah Mutiara singgung nih tentang pemberitaan yang saat ini sedang viral atau hangat-hangatnya terkait dengan adanya pelarangan thrifting nih Tribuners. Padahal seperti kita ketahui di Bandar Lampung aja banyak banget penjual thrifting, mulai dari online bahkan ada yang offline-nya ya udah buka store-nya. Nah, seperti apa nih tanggapan dari Mas Yosef sendiri? Kalau tanggapan aku ya, kalau banyak yang buka thrifting ya Kak ya. Nah itu tuh menurut aku ya lebih bagus sih Kak. Kenapa? Karena banyak banget yang buka lapangan pekerjaan dari situ Kak. Jadi orang-orang mungkin yang tadinya kena PHK terus mempunyai budget yang minim, tapi mereka mau berusaha untuk kayak aku harus punya lapangan pekerjaan sendiri kayak gitu loh. Terus aku harus punya penghasilan yang mungkin bisa menghidupi keluarganya mereka kayak gitu. Jadi bukan itu yang itu faktor utama gitu loh. Faktor utama bisnis itu berjalan kayak gitu kan. Mungkin ya kalau kita lihat tahun-tahun ini kan mungkin kita masuk tahun 2023 kan, takut ya Kak ya, katanya ada resesi. Ya betul kan? Ada pemberitaan tentang itu. Kita kebetulan aku juga down gitu. Aku takut aku resesi, walaupun aku dalam lingkupan itu suatu perusahaan yang mumpuni untuk aku. Namanya kita takut resesi itu datang, itu kita nggak ngerti. Tahu-tahu nanti kita akan dikeluarkan dari pekerjaan kita, atau nanti kita tidak bisa makan atau dan lain sebagainya. Tapi percaya atau tidak percaya, dengan adanya thrifting itu resesi itu kayak tidak terjadi gitu loh. Karena itu berputar, keuangan di Indonesia itu berputar dengan adanya thrifting itu kayak gitu. Mungkin didukung dengan UMKM yang lainnya ya, tapi dengan thrifting itu juga didukung gitu, makanya berputar keuangan Indonesia dan mungkin tidak resesi. Saling membantu dan saling melengkapi. Betul. Nah, tapi kan ini ada isu pelarangan nih tentang thrifting. Nah, gimana tanggapannya dengan pelarangan itu? Saya juga menyayangkan ya kepada terutama kepada pemerintah yang mungkin katanya isunya adalah bikin gatal atau penyakit gitu ya. Ya itu seperti yang aku bilang ya Kak ya. Jadi dari awal kita sudah mensortir untuk produk-produk kita sudah melaundrynya kayak gitu kan. Dengan adanya laundry, mungkin kalau aku udah sempat baca ya, kalau di dalam deterjen itu ada namanya zat sulfaktan, itu membersihkan kuman-kuman kayak gitu. Apalagi dengan dibantu dengan air kan, jadinya kita bersih kayak gitu. Jadi mungkin kalau di PU ya Kak ya, terutama ya di Gang PU itu bukan di W Halim nih, W Halim ya. Dia di W Halim kan mungkin dari zaman dulu banget ya. Dari aku dari kecil loh udah ada. Nah itu aku juga sempat beli sih Kak dari dulu. Nah itu tuh sampai sekarang nggak penyakitan gitu loh. Alhamdulillah ya Kak ya. Apalagi dulu aku pernah dengar tuh yang kayak di Medan itu namanya Pasar Roger ya Kak ya. Itu dari zaman bala banget. Dan itu tuh kayak yang make itu sampai sekarang alhamdulillah nggak kenapa-napa. Iya betul. Dan isu-isunya nih yang sekarang ya kayak yang mencekam banget, yang kenapa sih dilarang kayak gitu kan? Harusnya ya kalau menurut saya ya, kalau menurut saya tuh pemerintah lebih aware dengan adanya bisnis muda sekarang kayak gitu Kak. Jadi kita kan sudah mau berusaha nih Kak, sudah mau berusaha untuk membuat lapangan pekerjaan itu ada kayak gitu. Jadi harusnya pemerintah lebih aware dan lebih support ya. Iya betul, lebih support, karena kita sudah memberikan lapangan pekerjaan yang itu gitu kan. Tapi bagaimana cara pemerintah untuk menanggapi semuanya itu atau di cover dengan baik kayak gitu kan. Betul. Jadi bukan larangan saja yang harus kita terima gitu loh. Bukan di hulu aja yang kita nerima harus dibakar gitu kan. Bener kan? Harus dibakar dan lain sebagainya. Harusnya dari ujungnya ya. Dari ujungnya tuh harusnya, atau dari masuk pelabuhan itu nanti ada biaya lagi, harus ada apa. Jadi bukan dari yang udah di toko terus kita dibakar gitu kan. Itu kan merugikan banget. Jadi betul. Jadi kan kita kan nggak ngerti apa-apa nih Kak. Kita hanya beli, taunya hanya beli dan menjualnya lagi. Tapi kita nggak ngerti untuk kayak ada yang mungkin aku sering dengar tuh kayak ada
pajaknya ya, ada pajaknya, itu belum berpajak, jadi pemerintah melarangnya seperti itu kan. Kita nggak ngerti itu gitu. Kenapa nggak dari hulunya itu tuh udah dilarang, harus waktu masuk ke Indonesia dilarang nih harus ada pajaknya kayak gitu kan. Oke, atau mengedukasi para owner atau pemilik UMKM nih bahwasannya ini produk harus berpajak supaya Betul. itu ya. Iya. Jadi kita waktu sudah masuk ke toko itu dengan keadaan yang kita sudah tidak terdampak apapun kayak gitu, betul. Dan tadi isunya itu seperti kayak takutnya UMKM-nya turun, betul ya? Betul. Salah satu isunya kan katanya nih, salah satu kenapa sih pemerintah itu mengeluarkan larangan tentang berbisnis thrifting gitu kan, katanya itu bisa membunuh UMKM. Iya, betul. Langsung UMKM. Tanggapannya seperti apa, Mas? Nah, kalau menurut aku perorangan itu sudah mempunyai pasarnya masing-masing, betul kan ya? Jadi misalkan nih kakaknya mempunyai mindset saya nggak suka beli thrifting kayak gitu, tapi saya suka beli thrifting gitu. Jadi semua orang tuh mempunyai mindset masing-masing jika kayak gitu. Terus misalkan nih membunuh pasar atau membunuh UMKM itu enggak menurut saya. Jadi semua orang tuh sudah punya pasarnya masing-masing dan tinggal kitanya menyikapinya seperti apa kayak gitu. Misalkan nih kalau kita ini nggak punya uang banyak tapi kita pingin beli baju branding, ya kita thrifting aja gitu nggak sih Kak? Betul. Tapi kalau kita punya duit banyak, terus kita punya duit banyak, terus kita mau baju branding, ya kita beli yang baru kayak gitu. Jadi punya pasar yang masing-masing kalau menurut aku. Iya, tiap usaha itu jenis usaha udah punya pasar atau target pasar yang masing-masing ya. Betul. Misalnya kalau itu Tuhan udah memberikan rezeki orang tuh masing-masing ya. Iya, nggak bakal ketuker Kak ya. Iya betul. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kenapa sih pemerintah itu sampai harus melarang thrifting. Katanya itu bisa membunuh keberlangsungan dari UMKM. Nah, tapi kan gini nih Mas. Ternyata setelah ada keluar peraturan larangan untuk thrifting sendiri, pemerintah ini udah melakukan aksinya. Salah satunya adalah dengan pemusnahan barang-barang thrifting yang terjadi di beberapa daerah nih. Iya betul. Tanggapannya seperti apa itu Mas? Nah itu tadi ya yang aku jelasin tadi Kak. Jadi itu merugikannya di kita sih Kak, di ownernya betul. Kenapa tidak dari awal waktu masuk ke Indonesia itu dilarang? Kenapa harus sudah sampai toko baru dibakar, dimusnahkan gitu Kak? Jadi itu bukan sebetulnya ya Kak ya, itu merugikan banget buat kita karena kita taunya itu hanya menjual. Kita taunya hanya menjual untuk pepajakan ataupun larangan dan lain sebagainya. Mungkin itu kita tidak teredukasi gitu kan Kak. Mungkin kita tidak tahu, tapi harusnya pemerintah ini sudah memberikan wadah buat kita yang sudah menjalankan bisnis ini gitu. Jadi bukan hanya larangan itu dimunculkan dan larangan itu harus dilaksanakan, itu bukan. Tapi bagaimana pemerintah harusnya menyikapi hal ini, memberikan wadah bagi kita kayak gitu. Karena mungkin ya Kak ya, dari situ kita bisa makan, kita dari situ kita bisa berlangsungan hidup kita. Coba nantinya Kak, takutnya ya seperti yang mungkin aku udah kerja ya Kak ya, mungkin yang lainnya yang tidak punya pekerjaan tetap nih Kak. Takutnya mereka dengan adanya larangan ini mereka tidak bisa makan. Terus mereka mungkin takutnya nanti bisa minta-minta atau lain sebagainya. Jadi karena dampaknya banyak ya. Dampaknya banyak banget. Jadi harusnya pemerintah itu bukan memberikan larangan saja, tapi harus memberikan wadah bagi kita semua kayak gitu loh. Kalau mungkin thrifting produk lokal itu ada, boleh nanti kita diinformasikan atau diedukasi lagi thrifting di Indonesia itu seperti apa. Rulesnya harus betul. Bagaimana ya? Nah, nih Mas, semisal di Lampung dilakukan aksi serupa, aksi pemusnahan ataupun penyitaan dari barang thrifting, apa yang akan dilakukan oleh Mas Yosef? Oke, mungkin ya, mungkin kalau aku sih, ya kita mau tidak mau harus berkata iya. Untuk mematuhi peraturan seperti itu ya Kak ya. Tapi sekali lagi pemerintah harus memberikan wadah bagi kita. Kita nggak mungkin kayak erotis ya Kak ya, kayak turun-turun harus ke jalan, demo dan lain sebagainya. Itu enggak etis bagi kita seperti itu. Tapi harusnya pemerintah itu memberikan wadah bagi kita yang sudah jualan. Nggak mungkin kita ini tutup toko langsung plek gitu, nggak mungkin. Kita mau makan dari mana gitu kan. Jadi menurut aku kalau pemerintah Lampung ini mempunyai hati nurani ya Kak ya, betul ya.
Jadi harusnya harus memikirkan kedua belah pihak. Oke, jadi Harus win-win solution. Yes, harus win-win solution ya kayak. Jadi harus memikirkan owner juga pemilik toko dan harus juga memikirkan untuk UMKM di yang lokal-lokal kayak gitu. Gimana kita jalan bareng-bareng seperti itu. Jadi nggak cuman harus yang thriftingnya harus dimusnahkan gitu nggak kayak gitu. Karena sejatinya kayak baju yang kita jual itu baju layak pakai, bukan baju seperti baju keset kayak gitu Kak. Bukan baju yang nggak ada artinya kayak gitu. Kalau baju yang tidak ada artinya kenapa dibeli kayak gitu kan, harusnya seperti itu. Jadi saran aku ya Kak ya, dan maunya kita ya pengusaha thrifting dari Lampung juga dari pemerintah Lampung harus memberikan wadah bagi kita, harus mengedukasi kita tuh harus kayak mana lagi kayak gitu loh Kak. Seperti itu sih Kak. Jangan tiba-tiba musnahin terus nyita barang-barangnya ya. Rugi besar dong gitu nanti. Besar dong, Kak. Nah, tapi kan ternyata pemerintah ini mengeluarkan statementnya adalah bukan melarang menjual produk bekas atau pakaian bekas. Tapi sebenarnya pemerintah ini melarang masyarakat atau owner-owner ini yang memiliki bisnis untuk menjual barang-barang yang dari impor tapi ilegal. Nah, menurut Mas Yosep sendiri, apakah semua orang yang menjual thrifting ini ada yang mereka termasuk ke dalam impor ilegal atau gimana menurut Mas Yosep? Nah, kalau aku sih belum paham banget ya Kak ya untuk yang itu. Karena untuk barang sudah masuk Indonesia itu biasanya ada dua ya Kak ya. Biasanya itu ada di Bandung atau di Batam ya Kak ya. Jadi kita sudah terima barang itu sudah ada di pengepulnya di situ gitu loh. Nah kita nggak ngerti nih barang itu tuh ilegal atau tidak kayak gitu. Dan harusnya kalau misalkan dia ilegal gitu kan, kalau pemerintah kecolongan, harusnya dari waktu dia masuk ke Indonesia itu tuh harusnya dicek satu-satu. Misalkan nih katanya ya saya pernah dengar ya kalau di media sosial itu dia itu dimasukin tower jadi nggak kelihatan, dimasukin di box gitu ya, jadi nggak kelihatan, ya betul kan. Nah kenapa tidak dicek kayak gitu kan, harusnya ada pengecekan itu lebih detail kayak gitu. Dan kalau masuk terlihat nih barangnya, oh ini barangnya ilegal nih, harusnya kan dikenain biaya lagi biar dia tuh bisa masuk ke Indonesia kayak gitu kan, betul kan. Jadi kita tuh harusnya jadi kita tuh ngerti gitu loh alurnya seperti apa. Kalau ini kan kita sudah masuknya ke pengepul kita distribusikan ke owner kita distribusikan, kita jualkan seperti itu. Jadi kita tidak tahu nih alurnya di belakang itu seperti apa. Alur masuknya barang ini kayak gimana gitu. Karena kita taunya sudah masuk ke Indonesia itu dengan bentukan seperti itu, dan itu tuh mungkin ya kita taunya itu sudah ada pajaknya dan lain sebagainya seperti itu. Karena untuk pajak-pajak dan lainnya waktu owner sudah beli masuk ke toko kita dan kita distribusikan, itu kita taunya barang itu sudah ready dan sudah baik kayak gitu kan. Maksudnya yang baik itu kayak mana? Maksudnya sudah tidak dilarang atau sudah ada pajaknya dan lain sebagainya, itu dalam pembelian pertama itu sudah kayak gitu. Jadi ya karena itu bisa dikatakan tujuan akhir lah ya, ibarat kata kalau misalkan itu dari hulu nih ya, kita nggak tahu ini gimana prosesnya, ya taunya ini mungkin udah bayar pajak dan sebagainya. Nah gitu. Jadi kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Emang berarti ini pemerintah harus lebih memperhatikan solusi terbaiknya ya untuk tidak merugikan semua pihak tentunya. Nah nih, tapi Mas katanya nih akan ada nggak sih kemungkinan atau indikasi kira-kira pelarangan ini tuh sebenarnya dikarenakan adanya persaingan bisnis? Persaingan bisnis ya kayak mungkin mereka takut gitu ya kali ya tersaingi dengan adanya thrifting ini gitu ya. Nah kalau mereka takut tersaingi dengan adanya thrifting ini, mereka harusnya cross check dengan kondisi barang yang mereka jual, apakah lebih baik dari thrifting kayak gitu kan. Karena pada dasarnya thrifting itu hanyalah mungkin kalau di luar negeri itu barang yang tidak berguna. Iya betul kan, barang yang aku udah nggak pakai lagi. Iya gitu. Jadi dia jual lagi di pengepul, dia kiloin gitu kan mungkin ya Kak ya. Nah apakah produk yang kita jual thrifting itu tidak lebih bagus dengan UMKM? Jadi harusnya mereka ini lebih menyikapi dari institusi. Misalkan kalau lebih bagus nih UMKM kita gitu kan daripada thrifting ini gitu kan, mereka berani dong dengan harga yang sesuai, dengan brand yang sesuai, dengan kualitas yang sesuai. Mereka nggak akan takut kayak gitu loh. Mereka nggak akan takut kayak gitu. Karena pada dasarnya itu tadi Kak ya, UMKM Indonesia itu
sudah bagus-bagus sih Kak. Sudah bagus-bagus, bajunya juga sudah bagus. Mungkin tapi harganya mungkin lebih mahal. Kayak gitu. Dengan adanya thrifting, dengan kualitas yang mungkin sama, tapi harganya lebih rendah. Ya bisa jadi, tapi kan sebenarnya kalau bisnis kita berbicara lagi target pasar ya, target Ya, pasar betul. tiap pemilik usaha itu kan tentunya beda-beda. Nah, jadi berarti menurut Mas Yosef sendiri ada lah ya kemungkinan indikasi kalau misalkan pelarangan ini terkait dengan persaingan bisnis ya, bisa Ya dikatakan mungkin itu. seperti itu sih Kak. Jadi kalau menurut aku kalau itu persaingan bisnis ya ya itulah urusannya Dibikin yang orang lebih baik. sana ya Kak ya. Oke. Kita kan taunya cuma berdagang aja ya Kak ya. Untuk Jadi mencari nafkah dan juga untuk membagi pekerjaan dengan yang ya membutuhkan betul, ya gitu. betul. Jadi kalau untuk yang persaingan bisnis ataupun dan lain sebagainya ya itu kita serahin ke sana Ya. aja deh kayaknya. Oke, nah nih Mas Yosef terkait dengan larangan pemerintah sendiri, menurut Mas Yosef apa sih solusi terbaik yang sebenarnya harus diambil oleh pemerintah untuk menghadapi situasi ini? Ya, kalau solusi menurut aku ya Kak ya. Jadi pemerintah tuh harus memberikan wadah buat kita. Bukan hanya larangan saja yang diberikan dengan kertas tertulis terus kita harus bilang iya, itu bukan. Itu bukan win-win solution, benar kan ya? Jadi harusnya kita diberikan wadah. Pemerintah harus edukasi kita. Jadi misalkan nih UMKM Indonesia itu lebih bagus-bagus. Produknya thrifting itu di Indonesia lebih bagus-bagus. Harusnya kita diberikan wadah atau diberikan edukasi. Nih kamu jual yang ini aja nih gitu kan. Gak usah jual yang luar negeri nih karena produknya sama aja kayak gitu. Jadi harus edukasi. Kitanya harus diedukasi seperti apa thrifting yang ada di Indonesia. Terus abis itu bukan pemusnahan, itu bukan jalan keluar. Jadi pembakaran itu bukan jalan keluar. Karena hakikatnya lebih baik kita salurkan ke orang-orang yang lebih perlu daripada kita bakar. Betul kan ya? Betul. Iya. Karena kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak juga orang-orang yang membutuhkan pakaian. Iya ya? betul. Kayak misalkan nih ada bencana, mungkin isunya sih Kak ya, thrifting di luar negeri itu untuk penyaluran bencana, betul ya? Iya, Atau ada beberapa isunya. Iya, yang seperti itu. Kenapa kita tidak memberikan nilai thrifting itu di awal lagi? Itu untuk memberikan bencana, seperti itu kan, untuk orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Daripada dibakar, mending ditaruh yang membutuhkan dong Kak, yang kayak untuk bencana orang misalkan kebakaran ataupun ada yang tanah longsor atau apa gitu kan, kenapa nggak ngasih ke dia gitu loh daripada dibakar gitu kan, sayang. Bisa dikatakan ownernya lebih ikhlas ya kalau untuk berbagi ya daripada dibakar atau disita nih Iya, kan sama betul, pemerintah. betul. Oke, nih harapannya Mas Yosef ke depannya seperti apa nih Mas untuk para pemilik UMKM khususnya di bidang thrifting? Khususnya di bidang thrifting ya Kak. Mungkin ya kita yang pertama itu kalau misalkan dibilangin thrifting itu kotor dan jorok dan bikin penyakit, ayo teman-teman thrifting lebih aware lagi kepada dagangannya. Jadi harus membranding lagi, harus mungkin kita jual dengan kondisi yang layak pakai seperti itu. Terus abis itu pengusaha-pengusaha thrifting mungkin jangan takut dengan adanya larangan seperti ini, karena aku pribadi aku tidak memusingkan seperti itu. Berkat dari Tuhan itu pasti datangnya itu beda-beda kayak gitu kan. Jadi misalkan nih kita tidak bisa jualan di toko, kita bisa jualan online atau bisa jualan dan lain sebagainya. Jadi berkat itu pasti ada. Jadi jangan takut buat melangkah ke depan kayak gitu sih Kak. Oke, wah luar biasa sekali nih ya obrolan kita bersama dengan Mas Yosef selaku owner dari Zulux.id. Wah luar biasa ya Mas Yosef menanggapi isu yang saat ini. Ternyata Mas Yosef sendiri lebih ke ya udah positive thinking dan memberikan solusi bagi pemerintah tentunya, saran betul, ya bisa dikatakan betul. seperti itu. Ya untuk pemilik UMKM tadi kata Mas Yosef pokoknya kita yakin aja rezeki kan sudah ada yang mengatur. Kita juga sudah punya target pasar masing-masing ya. Lebih aware juga khususnya untuk pengusaha thrifting, lebih aware lagi terhadap barang-barang yang akan dijual, mungkin lebih di branding ulang, terus dibuat produk itu menjadi produk yang lebih layak pakai. Iya, biar isunya yang dibilangin kayak membawa penyakit itu tidak ada. Oke, kayak jadi gitu. isunya bisa dibantah Dibantahkan gitu ya. gitu. Karena
karena kita ya Kak ya mungkin yang udah dari kecil pakai thrifting ini biasa aja gitu. Iya, betul, Dan alhamdulillahnya nggak ada penyakit, maksudnya nggak ada kayak mungkin penyakit kulit itu nggak ada ya Kak ya. Karena kita nggak mungkin langsung pakai dong. Iya, harus Jadi kita cuci dulu. Betul betul. Wah, oke nih banyak banget ya saran dari Mas Yosef, luar biasa sekali nih Tribuners podcast Tribun Lampung TV bincang UMKM bersama dengan Mutiara dan juga Mas Yosef. Mas Yosef terima kasih banyak atas Iya, terima waktunya ya kasih, sudah Mbak. mau berbagi dengan Tribuners di Iya. rumah. Ya Tribuners, itu saja tadi podcast Tribun Lampung bincang UMKM bersama dengan Mutiara dan Mas Yosef. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV lainnya.